Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baik, kita akan belajar mengenai letak dan luas Indonesia pada mata pelajaran IPS. Dalam pembelajaran hari ini mengenai letak dan luas Indonesia, kita akan belajar mengenai dua hal. Yang pertama, pemahaman lokasi melalui peta. Yang kedua, letak dan luas Indonesia. Jadi, sebuah lokasi dapat kita lihat pada sebuah peta. Gambar yang kiri merupakan contoh dari peta bahasa Indonesia. Jadi persebaran bahasa di Indonesia untuk contoh gambar di sebelah kiri. Nah, lalu apa sih pengertian dari peta sendiri? Jadi peta merupakan gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjut selanjutnya. Next. Nah, gambar di sebelah kiri merupakan contoh dari komponen peta. Jadi komponen peta itu terdiri dari yang pertama, judul peta yang biasanya berada di atas sendiri. Judul peta merupakan isi suatu peta. Jadi judul peta itu menunjukkan isi suatu peta. Yang kedua, skala peta. Skala peta merupakan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Yang ketiga, orientasi atau bisa disebut mata angin, yaitu menunjukkan arah mata angin. Yang keempat, simbol peta merupakan tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Yang kelima, ada garis koordinat. Jadi garis koordinat merupakan garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Yang keenam, ada inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Yang ketujuh, ada legenda. Legenda merupakan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Yang kedelapan, ada sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Nah, ini salah satu contoh judul peta. Jadi judul peta biasanya berada di atas sendiri untuk menunjukkan isi suatu peta. Dalam gambar merupakan judul peta Provinsi Bali. Jadi peta yang ada di slide ini menunjukkan bahwa ini merupakan peta Provinsi Bali. Yang kedua, ada skala peta. Jadi yang sebelah kiri satu itu merupakan contoh dari skala angka. Yang kedua, gambar di sebelah kanan merupakan contoh skala garis atau grafis. Jadi ada dua macam skala peta. Yang pertama skala angka, contohnya 1 dibanding 50.000, 1 dibanding 100.000, dan 1 dibanding 1.500.000. Yang kedua, ada skala garis atau grafis. Contohnya yang ada di sebelah kanan. Jadi untuk mengetahui peta, skala peta itu sangat penting. Yang ketiga, ini merupakan contoh dari orientasi atau mata angin. Biasanya lengkap, ada menunjukkan utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Ini gambar di sebelah kiri sendiri. Untuk ke kanan ada yang menunjukkan cuman utara, dan begitu seterusnya, bisa dilihat sendiri ya. Ini merupakan contoh dari orientasi atau mata angin.
Nah, yang berikutnya ada simbol peta. Jadi ada beberapa jenis simbol peta. Yang pertama, 1. Simbol titik. Bisa dilihat pada gambar sebelah kiri, itu menunjukkan simbol ibu kota negara. Bentuknya persegi, panjang, dan warna merah. Terus bisa menunjukkan ibu kota provinsi. Bisa dilihat gambarnya sendiri ya. Jadi simbol titik itu menunjukkan contohnya ini, ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten atau kota, kecamatan atau kota lain, pelabuhan, bandar udara, gunung api tidak aktif atau mati, dan gunung berapi. Yang kedua, contoh dari simbol garis bisa dilihat pada gambar sebelah kanan. Jadi simbol garis itu menunjukkan simbol sungai, jalan raya, jalan lain, desa, batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Yang ketiga ada simbol warna. Jadi maksud dari simbol warna ini menunjukkan ketinggian daratan sesuai dengan ketinggian dilihat dari permukaan air laut. Jadi untuk ketinggian daratan 0 sampai 100 meter, ini biasanya di dataran rendah, itu ditunjukkan simbol warna hijau, bisa dilihat di sebelah kiri. Dan bisa dilihat ya kedalaman daratan dan kedalaman laut. Yang keempat, ada gambar di sebelah kanan yaitu simbol area. Ini menunjukkan simbol danau, simbol rawa, sawah, formasi batuan kapur. Nah, kita lanjut untuk komponen peta. Selanjutnya garis koordinat. Jadi apa sih maksud dari garis koordinat itu? Garis koordinat itu merupakan garis khayal yang terdiri dari garis lintang. Garis lintang itu menunjukkan perbedaan musim di suatu tempat. Kalau garis bujur itu untuk mengetahui perbedaan waktu dari suatu tempat. Untuk garis lintang itu menunjukkan 0 derajat, berarti Pulau Kalimantan berada di wilayah tropis. Cuacanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Yang kedua, yang bawah sebelah kanan ada garis bujur. Jadi garis bujur ini menunjukkan 116 bujur timur. Jadi untuk menunjukkan waktu, perbedaan waktu di suatu tempat. Lanjut. Nah, selanjutnya ada inset. Jadi inset ini menunjukkan bahwa Pulau Kalimantan ada di negara Indonesia. Jadi untuk memperjelas bahwa Pulau Kalimantan ini berada di Indonesia, biasanya berada di kotak kecil di sebuah peta. Oke, lanjut. Ada legenda. Jadi legenda itu merupakan tabel yang menjelaskan simbol-simbol yang ada di peta. Contohnya, garis warna merah merupakan jalan utama, garis warna biru merupakan jalan alternatif, warna pink jalan biasa, dan begitu seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat komponen peta atau tata letak peta. Komposisi peta rupa bumi. Yang pertama ada judul peta, yang kedua ada skala peta, yang ketiga ada nomor lembar peta seri. Biasanya di peta itu ada nomor lembarnya, jadi setiap lembar itu ada angkanya. Yang keempat ada daerah yang dicakup. Yang kelima edisi tahun petunjuk tata letak peta, jadi ada edisi pembuatan peta. Yang keenam keterangan proyeksi peta. Yang ketujuh ada pengarang atau penerbit. Yang kedelapan petunjuk orientasi utara, jadi ada arah mata angin. Yang kesembilan ada skala biasanya. Yang 10 pembagian daerah administrasi. Yang 11 petunjuk pembacaan koordinat geografis, jadi ada
Di situ biasanya ada keterangan, misal Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang ke-12 menunjukkan garis lintang, grid lintang atau garis lintang, dan yang ke-13 ada garis bujur atau bisa disebut grid bujur. Oke, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.